Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bhinneka ingin melaksanakan kegiatan simulasi supervisi akademik. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan pemeran-pemeran dari kelompok kami. Silahkan. Nah, itulah pemeran-pemeran dari kelompok kami yang akan melakukan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bu Sri, tolong panggilkan Bu Ella ke sini. Lihat Bu. Bu dipanggil nama. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ella, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, waalaikumsalam. Baik Bu, tapi Ibu bagaimana kabarnya? Hari ini mungkin Ibu agak kurang sehat ya, tetapi nggak apa-apa lah. Bu Ella, kita berbincang dulu santai ya, mumpung waktu sedang istirahat. Baik Bu. Ya. Hari ini Ibu akan melakukan supervisi akademik tahap praobservasi. Tujuannya untuk mengetahui rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan aspek perkembangan akan diamati. Apakah Ibu sudah siap? Ya Bu, saya sudah siap. Ya, baik. Untuk kegiatan pembelajaran yang Ibu akan observasi, kira-kira mata pelajaran apa dan materinya apa? Matematika kelas 6 Bu. Oke. Materinya membandingkan dan memberikan pecahan biasa dan pecahan campuran dalam konteks sehari-hari, kontekstual ya Bu ya. Ya. Apakah dari pembelajaran itu Ibu sudah memahami tujuan yang akan dicapai? Tentu saja Bu, saya memahami di mana murid dapat membandingkan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan tepat. Lalu murid dapat mengurutkan pecahan berdasarkan nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar, serta murid mampu menyelesaikan soal kontekstual tentang pecahan dan strategi yang benar. Ya, bagus, berarti Ibu sudah menguasai tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Ya. Nah, kira-kira aspek yang akan dikembangkan oleh Ibu itu apa? Saya ingin mengembangkan penalaran kritis, kreativitas, kemandirian, serta komunikasi murid melalui diskusi kelompok Bu, presentasi dan pemecahan masalah kontekstual. Ya, tentunya apabila kita memiliki tujuan dalam proses pun mungkin kita harus memilih strategi ya. Betul. Nah, kira-kira apa strategi yang akan Ibu pakai? Saya akan menggunakan model PBL Bu, Problem Based Learning, dengan pendekatan pembelajaran kontekstual. Metodenya diskusi kelompok, presentasi dan pemanfaatan media seperti gambar pecahan, terus kertas lipat dan kuis interaktif Bu. Iya, baik. Kira-kira kapan pembelajaran itu akan dimulai? Besok Bu, hari Jumat 20 September. Nanti Ibu akan mencatat proses pembelajaran dan mendokumentasikan. Kira-kira Ibu siap untuk didokumentasikan? Siap Bu, saya bersedia. Silahkan Ibu dokumentasikan sesuai dengan keadaan pembelajaran yang diberikan saya. Ya, terima kasih ya Bu. Setelah pembelajaran nanti selesai, nanti akan Ibu lanjutkan dengan pasca observasi ya tentunya, untuk dilakukan refleksi. Baik Bu, insya Allah sampai nanti kita akan bertemu di pembelajaran di kelas saya selanjutnya ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Bu Ella ya. Untuk sekarang silakan Bu Ella lanjutkan istirahatnya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ella. Gimana kabarnya setelah pembelajaran? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah Bu, saya merasa lega dan senang Bu. Bagaimana kesan setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Saya merasa senang karena murid di kelas itu tanpa aktif Bu, antusias dan kreatif. Mereka berpartisipasi dalam diskusi kelompoknya serta bisa menyelesaikan soal secara kontekstual pecahan dengan baik.
Betul sekali Ibu. Setelah tadi Ibu amati pembelajaran yang Ibu lakukan, ternyata memang murid lebih berani menyampaikan ide dan hasil diskusinya. Menurut Ibu, apakah pembelajaran itu sudah sesuai dengan rancangan yang Ibu buat? Ya Bu, sebagian besar sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran Bu. Iya. Kira-kira apa hal yang paling menyenangkan dari pembelajaran tadi? Ya, murid mampu membuat soal cerita sendiri Bu tentang pecahan dan kelompok lain bisa menjawab. Itu menunjukkan pemahaman mereka sudah cukup baik Bu. Ya. Kira-kira dari pembelajaran tadi, apakah ada kendala yang Ibu hadapi? Tentu saja Bu, ada beberapa murid yang masih bingung saat membandingkan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Ya. Kira-kira apa sih cara Ibu, bagaimana cara Ibu mengatasi? Untuk mengatasi itu ya Bu ya, saya mendekati mereka secara khusus, membimbing dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dan memberikan contoh konkret dengan media kertas lipat Bu. Iya baik. Biasanya dalam suatu ketercapaian pembelajaran itu kan ada rentang ya, nilai dari 1 sampai 10. Kira-kira menurut Ibu nih, pembelajaran Ibu itu masuk rentang berapa? Menurut saya sih Bu, saya menilai ada di angka 8 Bu. Kenapa? Karena sebagian besar murid sudah mampu mencapai tujuan. Baik. Nah sekarang kira-kira apa yang akan Ibu tingkatkan ke depannya? Yang ingin saya tingkatkan ke depannya, saya akan lebih memvariasikan media dan memberikan latihan tambahan untuk murid yang masih kesulitan. Ya. Selain itu, kira-kira menurut Ibu ya, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan dari pembelajaran tersebut? Saya akan terus menggunakan pendekatan kontekstual, memberikan ruang kreativitas murid dan melibatkan mereka dalam membuat soal maupun presentasinya. Baik, sudah bagus sekali Ibu, luar biasa. Kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan hal tersebut? Tentu saja Ibu sebagai kepala sekolah saya, lalu rekan sejawat saya, serta murid-murid saya sendiri yang memberikan semangat untuk terus berinovasi. Baik Bu Ella, semoga pembelajaran berikutnya semakin baik ya, dan berpihak kepada murid dengan menerapkan pembelajaran mendalam yang disesuaikan dengan ketentuan kurikulum sekarang, gitu ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pembelajarannya yang begitu baik sekali. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas bimbingannya. Semoga kita diberikan nikmat sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Saya izin pamit ya. Ya, silakan.